Perjanjian dan tanah dalam Kitab Taurat. Kitab Taurat itu sendiri atau dikenal juga sebagai Pentatkeum dalam Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan merupakan bagian fundamental dalam Perjanjian Lama. Dua tema yang sering muncul dalam kitab-kitab ini adalah tema perjanjian dan tanah. Kedua tema ini saling berkaitan erat karena janji Allah kepada umatnya sering kali melibatkan pemberian tanah sebagai bagian dari pengenapan perjanjian. Konsep perjanjian dalam Kitab Taurat. Perjanjian dalam Kitab Taurat menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya yang didasarkan pada kesetiaan dan ketaatan. Ada beberapa perjanjian utama dalam Taurat. Yang pertama, perjanjian dengan Nuh. Ini terjadi setelah peristiwa air bah. Allah berjanji tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah. Pelangi sebagai tanda perjanjian dan bersifat universal untuk seluruh umat manusia dalam Kejadian bab 9 ayat 8-17. Yang kedua, perjanjian dengan Abraham. Janji keturunan yang banyak dan tanah Kanaan, dan sunat sebagai tanda perjanjian melibatkan janji berkat bagi seluruh bangsa dan menjadi dasar hubungan khusus antara Allah dan Israel dalam Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 3. Yang ketiga, perjanjian di Sinai diberikan setelah pembebasan dari Mesir, melibatkan pemberian hukum dan 10 perintah, meneguhkan Israel sebagai umat pilihan dan ditandai dengan pemberian roh batu dalam Keluaran bab 9 ayat 24. Yang keempat, perjanjian Allah dalam Kitab Ulangan. Kitab Ulangan sendiri merupakan bagian penting dari Taurat, di mana menekankan kembali perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Perjanjian ini menegaskan kembali hukum-hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai dan mengingatkan bangsa Israel akan tanggung jawab mereka sebelum memasuki tanah perjanjian. Nah, ada 4 janji dalam Kitab Ulangan, yaitu yang pertama perjanjian sebagai pembaruan kesetiaan, berkat dan kutuk sebagai konsekuensi perjanjian, perjanjian sebagai landasan etika dan sosial, dan janji pemulihan dalam perjanjian. Dari keempat janji tersebut, kita dapat mengetahui perjanjian dalam Kitab Ulangan menegaskan bahwa hubungan antara Allah dan Israel didasarkan pada ketaatan, kasih, dan kesetiaan. Allah sendiri menjanjikan berkat bagi umat yang taat, kan tetapi juga memberi peringatan keras bagi yang melanggar hukumnya. Yang berikut kita masuk pada tanah sebagai bagian dari perjanjian dalam Taurat. Dalam Kitab Taurat sendiri, tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari perjanjian Allah dengan umatnya. Konsep tanah sendiri dalam perjanjian mencerminkan kesetiaan Allah serta tanggung jawab umat untuk menaati hukum-hukumnya agar mereka tetap dapat menikmati berkat tanah tersebut. Yang pertama, kita akan melihat tentang tanah sebagai janji Allah. Ada 4 poin penting dalam tanah sebagai janji Allah. Yang pertama, janji tanah kepada Abraham. Janji Allah tentang tanah pertama kali diberikan kepada Abraham dalam Kitab Kejadian bab 12 ayat 1-3. Lalu yang kedua ada penggenapan janji tanah kepada Israel. Dalam Kitab Keluaran bab 3 ayat 8, Allah menyatakan bahwa Ia akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Kemudian yang ketiga ada syarat untuk menikmati tanah perjanjian. Meskipun tanah dijanjikan kepada Israel, mereka tetap harus menaati perintah Allah agar dapat tinggal dengan damai di tanah tersebut. Dan yang terakhir, tanah dalam perspektif perjanjian baru.
Dalam kitab Ibrani bab 11 ayat 9-10, Abraham digambarkan sebagai seseorang yang menantikan tanah yang lebih baik, yaitu tanah surgawi. Yang kedua, Eksodus dan hak atas tanah. Ada 5 poin penting dalam pembahasan Eksodus dan hak atas tanah. Sebelum kita membahas 5 poin tersebut, perlu kita ketahui bahwa Eksodus sendiri merupakan peristiwa penting dalam sejarah Israel yang menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, yang pertama kita akan melihat poin tentang Eksodus. Eksodus sebagai pembebasan dari perbudakan. Dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 7-8, Allah menyatakan bahwa Ia telah melihat penderitaan umatnya dan Ia berjanji untuk membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Poin yang kedua, perjalanan menuju tanah perjanjian. Perjalanan dari Mesir menuju Kanaan bukanlah perjalanan yang mudah. Bangsa Israel menghadapi berbagai rintangan. Nah, dalam perjalanan ini, Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai sebagai pedoman hidup bagi bangsa Israel agar mereka layak menerima tanah perjanjian. Poin yang ketiga, hak atas tanah sebagai bagian dari perjanjian. Hak atas tanah yang dijanjikan Allah kepada Israel tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat. Ada 3 aspek dalam hak atas tanah sebagai bagian dari perjanjian tersebut, yaitu ketaatan kepada Allah, tanah sebagai milik Allah, dan tanggung jawab sosial. Nah, poin yang keempat, perspektif perjanjian baru tentang hak atas tanah. Dalam perjanjian baru sendiri, konsep tanah berkembang menjadi keselamatan dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri mengajarkan bahwa berkat sejati bukan hanya berupa tanah fisik, namun hubungan yang kekal dengan Allah. Kita akan beralih ke poin yang kelima, penggenapan janji tanah dalam sejarah Israel. Setelah 40 tahun di padang gurun, generasi baru Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Dalam kitab Yosua, hak atas tanah diwujudkan melalui pembagian wilayah kepada masing-masing suku Israel. Nah, dari penjelasan saya mengenai poin-poin Eksodus, kita dapat mengetahui bahwa Eksodus dan hak atas tanah merupakan 2 hal yang tidak terpisah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Sekarang kita masuk di nomor 3, hukum dan ketaatan sebagai syarat kepemilikan. Dalam tradisi biblis, tanah bukan sekedar wilayah geografis, tetapi juga bagian dari janji Allah kepada umatnya. Namun kepemilikan tanah dalam Alkitab tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kesetiaan umat terhadap hukum dan perintah Allah. Kepatuhan terhadap hukum Allah menjadi syarat utama bagi umat Israel agar dapat menikmati tanah perjanjian dengan berkat dan kelimpahan. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya bukan sekedar hak waris, tetapi anugerah dari Allah. Allah menegaskan bahwa tanah itu diberikan sebagai bagian dari perjanjiannya dengan bangsa Israel. Namun, pemberian ini disertai tanggung jawab moral dan religius. Hukum sebagai pedoman hidup di tanah perjanjian. Ketika Allah memberikan tanah kepada Israel, Ia juga memberikan hukum sebagai pedoman agar bangsa itu dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan. Pelanggaran hukum dan akibatnya ketidaktaatan terhadap hukum Allah memiliki konsekuensi berat. Sejarah Israel mencatat bahwa ketika bangsa ini menyimpang dari hukum dan perjanjian dengan Allah, mereka kehilangan hak atas tanah. Seperti dalam peristiwa pembuangan ke Babel. Keseluruhan tema ini memperlihatkan bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi histori dan geografi yang nyata.